Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sedulur-sedulur semua. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, untuk pagi ini lur, kita akan melakukan pemanenan lagi lur. Sekalian kita review untuk cabai balita 8F1, cabai merah yang saya tanam di polybag ukuran 35 ya lur. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kita akan review sekaligus melakukan pemanenan lur untuk cabai-cabai kita ini yang sudah siap dikonsumsi untuk dibuat lalapan ini lur. Lalapannya cabai dengan gorengan, cabai hijau dengan gorengan ini sangat cocok sekali nih lur. Nah, ini kita review dulu untuk penanaman di polybag ukuran 35 lur, yang saya lakukan dengan metode potong pucuk. Nah, ini penampakannya seperti ini, penampakan dengan metode potong pucuk seperti ini lur. Nah, ini buahnya sudah sangat lebat sekali. Bukan lebat sekali, tapi ya ini kalau untuk kapasitas pohon seperti ini, kalau buahnya seperti ini menurut saya lebat lur, lebat. Dan ini juga alhamdulillah dengan rasa syukur ya kan, sudah kita nanam, kita rawat, dan kita lakukan pemupukan, penyiraman, terus kita mendapatkan hasil seperti ini ya, perlu disyukuri lur, syukur alhamdulillah. Nah, inilah penampakan cabai pelita 8F1 nya yang kita potong pucuk. Nah, kalau untuk potong pucuk ini ya ini lur, kelebihannya ini seperti ini. Pohon pendek, cabang sangat banyak sekali. Ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 lur, ada 11 cabang nih lur, dan semuanya menghasilkan buah. Nah, kalau saya sendiri menanam seperti ini lur, ketika sudah potong pucuk, tunasnya saya biarkan dulu. Nah, nanti ketika sudah memasuki masa generatif atau masa pembungaan seperti ini, baru kita sortir lur, mana yang produktif ya, mana yang menghasilkan dan tidak, baru kita sortir lur, baru kita rempel atau kita buang atau kita pruning seperti itu. Nah, ini sengaja saya pisah-pisahkan supaya mudah lur untuk melihat lur hasilnya seperti ini. Ini untuk penanaman pelita 8F1 ini usianya sekitar 75 HST lur. Nah, 75 HST. Nah, ini yang saya lakukan metode potong pucuk, dan yang ini lur, ini udah 9, pokoknya selisihnya 1 bulan kalau nggak salah ini lur, sama yang itu. Ini pertama kali saya menanam ini buat percontohan. Maksudnya buat percontohan itu saya menanam ini pertama kali, saya coba dengan merawat dan melakukan pemupukan serta perawatan yang konsisten. Hasilnya seperti apa? Nah, ketika sudah berhasil lur, ini kan sudah berhasil, hitungannya sudah mengeluarkan buah, sudah mengeluarkan buah, dan tanamannya pun masih alhamdulillah masih subur, sudah dipanen juga. Ini panen 3 kali lur kalau nggak salah. Walaupun ditanam di polybag seperti ini dengan metode tidak potong pucuk juga, ini hasilnya lumayan. Nah, ketika sudah bagus seperti ini baru saya perbanyak lur. Itu ada 12 polybag yang metode potong pucuk tadi, ada 12 polybag. Nah, ini kalau yang ini nih saya barengkan dengan cabai keritingnya lur. Nah, ini cabai keriting yang
satunya cabai Pelita 8 Evan. Dan ini untuk cabai keriting ini sudah saya semai lagi, dan hitungannya juga sudah berhasil kalau menurut saya untuk penanganannya, untuk perawatannya, untuk pemupukannya. Nah, ini kemarin sudah saya panen dan hasilnya seperti ini. Nah, kelebihan dan kekurangannya juga ada masing-masing lur. Kalau untuk potong pucuk itu pohon pendek dan berbuahnya juga banyak karena banyak cabang. Tapi kalau untuk yang tidak pucuk, yang tidak potong pucuk ini, dia cenderung agak tinggi lur pohonnya lur. Nah seperti ini masih bisa lagi untuk tinggi lur, karena ini masih ada tunas-tunas baru. Nah ini tunas-tunas baru ini sudah muncul lagi yang membawa bakal calon buah nih lur. Nah, seperti itu. Nah ini sekalian kita pilihin lur. Untuk pemanenannya seperti ini, kita panen yang ini aja lur, yang sudah kelihatan tua. Nah untuk perawatannya juga mudah nih lur. Kalau menurut saya juga mudah, karena pupuk yang digunakan itu untuk semua cabai itu sama lur. Nah, tinggal kita melakukan pengaplikasiannya itu seperti apa. Nah itu baru kita akan memahami karakter, yang dimaksud memahami karakter tanaman itu seperti itu. Ini dengan NPK itu yang seimbang bisa, pokoknya yang seimbang 15-15 ada, 16-16 ada loh. Nah kalau untuk penyepraian ini, untuk penyepraiannya semuanya saya lakukan sama loh. Untuk cabai-cabai kita ini saya lakukan penyepraian dengan menggunakan pupuk cair loh. Ya pupuk cair itu sama kandungannya, ada fosfat, ada kalium, dan ada nitrogennya. Jadi tapi kalau untuk pembuahan gini seperti ini sudah masuk masa generatif. Untuk kadar nitrogen ada dikurangin lur, misalnya 1 liter itu, atau misalnya 2 liter nih lur, kita pakai 1 sendok makan. Nah kita kurangin jadi setengah sendok makan, atau bisa digunakan 1 sendok teh saja, dan kemudian dikombinasi dengan fosfatnya dan kaliumnya lur. Nah, jadi untuk nitrogen itu cuman buat penyeimbangnya saja lur. Nah, seperti itu. Terus untuk yang lainnya saya menggunakan soil asam humat itu untuk pengaplikasiannya. Untuk pupuk kocornya itu selalu saya gunakan lur, diimbangi dengan pupuk POC itu yang saya lakukan. Dan untuk pengaplikasian lur, untuk pupuk cairnya itu untuk sementara ini saya melakukan pemupukan melalui spray lur. Itu yang saya lakukan, tidak melalui kocor karena musim hujan, masih musim hujan ini lur. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lur, karena musim hujan itu kandungan nitrogen yang dibawa air hujan itu sangat tinggi, sehingga untuk keasaman tanah juga sangat berisiko lur. Musim hujan itu untuk kondisi tanah, untuk pH-nya itu kadang naik turun. Makanya saya lakukan pemupukan menggunakan pupuk cairnya itu saya melakukannya melalui spray. Dan untuk pupuk organiknya di musim hujan itu juga sangat cocok sekali kalau menurut saya, karena saya sudah mengaplikasikannya berkali-kali lur, yang sudah saya upload juga. Itu mengurangi resiko keasaman tanah lur. Nah itu menurut pengalaman pribadi saya seperti itu. Dan
kalaupun sedulur-sedulur semua ingin mengaplikasikan menggunakan pupuk seimbang itu seperti NPK itu, usahakan untuk mengkombinasikan dengan asam humat lur. Asam humat itu untuk menjaga pH dan menjaga keasaman tanah supaya selalu stabil. Nah, kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Sekali lagi, ini adalah pengalaman yang sudah saya lakukan, dan ini hasilnya untuk cabai Pelita 8 FM sudah berhasil, untuk cabai keriting sudah berhasil nih lur. Nah ini, dan untuk cabai rawit besarnya juga, cabai hijau nih lur, sudah berbuah juga nih lur, alhamdulillah. Nih, intinya itu kita konsisten dengan apa yang kita aplikasikan lur. Kalau misalnya menggunakan pupuk organik cair atau POC, silahkan digunakan, cuman untuk proses pembuatannya kan kadang kita males lur, dengan bau dan atau yang lainnya. Tapi kalau mau menggunakan pupuk sintetis ya monggo, tapi kita juga harus memahami cara pengaplikasiannya, dosisnya, dan untuk menjaga keseimbangan pH tanah ini kita juga harus memahami lur. Untuk pengaplikasian pupuk-pupuknya seperti itu lur, kalau menurut saya. Nah ini buahnya sangat besar-besar sekali lur. Ini panen pertama nih lur untuk Pelita 8 F1 yang ini, yang saya potong pucuk ini sampai doyong nih lur. Buahnya besar-besar dan sangat banyak sekali nih lur. Dengan banyak sekalinya itu dengan kondisi tanaman yang seperti ini, yang masih pendek seperti ini. Kalau ini ya sudah buah semua lur, buah semua tuh. Nah ini oke, kita lanjut petik-petik dulu lur. Mungkin untuk penyampaian yang saya sampaikan kurang jelas atau gimana nanti, tapi saya sudah mencoba untuk menyampaikan secara pengetahuan dan pengalaman saya lur. Tidak ada yang saya tutup-tutupi. Untuk pupuk-pupuknya sudah saya lakukan, saya sudah lakukan penguploadan juga, saya buatkan videonya juga, cara penanganan untuk media tanam juga sudah saya lakukan. Saya berikan video-videonya. Nah ini kita akan pemanenan dulu nih, nanti hasilnya seberapa. Nah ini sudah saya review semua untuk hasil tanaman ini, yang buahnya berapa nanti banyaknya kan sudah kelihatan semua lur. Nah ini tuh hasil yang pertama seperti itu. Oke, kita lanjut dulu untuk pemanenan lur. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya lur untuk panen-panennya. Ini untuk cabai-cabainya juga masih sisa banyak, kita ambil seperlunya saja, karena untuk seperlunya juga sudah banyak yang kita dapat dulu. Nah ini nanti untuk kelanjutan video-video untuk penanaman cabai Pelita dan pemanenannya kita update lagi lur. Nah inilah hasil dari pengaplikasian pupuk yang konsisten, perawatan yang baik dari segi pemupukan maupun dari segi penyiramannya lur. Intinya adalah konsisten, walaupun di lahan yang sempit, dan kita lakukan ini untuk menanam ini dengan media polybag, tapi tidak mengurangi dari hasil yang kita dapatkan lur. Nah ini cabai-cabai yang kita dapatkan juga sudah lumayan banyak ini lur. Hasil panennya hanya dengan 20 polybag ini lur. 12 polybag saya potong pucuk, dan yang 8 polybagnya tidak saya lakukan potong pucuk. Tapi untuk hasil akhir sampai dengan pemanenan ini
tetap maksimal lur untuk hasilnya. Dan ini masih banyak untuk sisa-sisa buahnya, karena saya mengambilnya ini buah yang pertama. Buah pertama itu yang ada di ketiak daun ini lur. Nah ini buah pertama, dan pasti cabenya juga besar-besar sekali lur. Nah oke lur, terima kasih sudah mengikuti video-video saya. Jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang dimengerti, silahkan tinggalkan komennya ya lur. Insya Allah saya akan menjawab dengan sepengetahuan dan pengalaman saya lur. Pada intinya lakukan perawatan cabai ini dengan konsisten lur. Pahami karakter cabai, lakukan pemupukan dengan melihat kondisi tanaman lur, apa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira diperlukan untuk pengaplikasian pupuknya. Itu intinya. Untuk semua perawatan tergantung dari pupuk N, P, dan K itu lur. Nah ini hasil akhir seperti ini. Ini yang saya tidak potong pucuk, ada yang cabai gentingnya juga, ini satu pohon, di sana itu yang cabai hijau. Nah ini hasilnya akhir lur. Terima kasih sekali lagi. Niat saya tidak menggurui, saya hanya berbagi lur, berbagi pengalaman tentang menanam cabai-cabai yang saya tanam di polybag ini, dan sudah terlihat hasilnya, dan sudah saya upload juga untuk hasil-hasil dari semua cabai-cabai yang saya tanam di lahan yang sempit ini lur. Lahan sempit. Nah ini oke, minimal bisa mengurangi ganja cabai lur, maksimalnya bisa berbagi dan menjadi syariah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.